sampai keseruduk, bisa Otan gak nongol lagi di acara kesayangan teman-teman. Wah, siapa nih? Berani bener menghadang si domba Garut. Jangan-jangan kakak ini adalah pendekar sakti mandraguna. Tuh lihat, padahal badannya kecil, tapi kok kuat ya? Wah, si domba juga nurut sama kakak satu ini. Kalau gerak-gerik domba ini sih kayaknya Otan pernah lihat nih. Ini kan lagi adu ketangkasan. Tapi Otan penasaran, sebenarnya siapa sih kakak ini? Ngomong-ngomong, Kak Bila mau lari pagi sama siapa nih? Masa sendirian aja sih? Yalah, ternyata sama domba. Jangan-jangan kakak yang berani menghadang domba itu Kak Bila. Kalau yang ini sih Otan kenal. Ini sobat Otan yang namanya Dewan. Nama panjangnya siapa hayo? Nama panjangnya Dewan Rindu. Unik ya namanya. Ternyata Dewan ini satu dari 6 domba peliharaan Kak Bila loh. Cantik-cantik hewan peliharaannya domba. Keren Kak, anti mainstream. Hampir setiap pagi Kak Bila mengajak dombanya jogging. Kan gak cuma manusia aja yang harus sehat dan bugar. Domba Garut satu ini juga gak mau kalah dong. Waduh sob, pelan-pelan dong joggingnya. Malah kabur. Kenalan sama Dewan Rindu kan udah. Tapi teman-teman di rumah udah kenal Kak Bila belum? Tak kenal maka teh sayang. Sampurasun baraya sadayana patepang di sareng simkuring Cindy Nabila ti Padepokan Bering Kawana Raja Garut. Dinten ayeuna simkuring bakalan mukbang buah-buahan kitunya. Wah, ternyata Kak Bila adalah YouTubers asal Garut toh. Konten-kontennya adalah seputar domba Garut dan juga adu ketangkasan domba peliharaannya. Kali ini Kak Bila mau adu makan nih sama Dewan. Ada berbagi buah. Nah, kita coba yuk siapa yang paling cepat makannya. Ya, Kak Bila yang menang. Domba satu ini memang doyan banget sama nangka. Maklum, namanya juga hewan pemakan sayur dan buah-buahan. Udah kan kenalannya? Sekarang ikut Kak Bila untuk nyalon domba-dombanya yuk. Ayo Dewan Rindu, kamu keluar duluan. Loh. Banda kok ngamuk? Sabar dong sob, kamu juga bakal dikeluarin kok. Memang ya, walaupun sama-sama domba, sifat dan kepribadiannya bisa berbeda-beda. Banda memang gak sabaran. Kalau lihat teman-temannya keluar kandang, Banda pasti pengen segera ikutan keluar kandang. Aduh, pelan-pelan Banda. Bisa rusak itu kandang kamu kalau ditabrak-tabrak tandukmu gitu. Banda! Ya, dia kabur. Yeay, saatnya berenang. Berenang jadi salah satu cara domba Garut ini berolahraga. Keempat kakinya akan terus bergerak supaya tetap mengambang. Nah, dengan begitu kakinya jadi semakin kuat. Jadi makin lincah deh saat adu ketangkasan nanti. Ya, pancal terus sob. Hehehe, Otan gak salah dengar nih. Ada yang mau kasih challenge ke kamu nih sob. Kakak petinju ini mau menunjukkan kekuatan meninju semangka. Wah, teman di rumah jangan coba-coba kalau belum berlatih khusus sebelumnya ya. Dari sudut biru dengan tinju sekuat baja, kita tampilkan Kak Alex. Kak Alex sudah siap. Oke lah, berjihad. Mari kita lihat. 3, 2, 1. Dan betul saja, dengan sekali pukul semangkanya pecah separuh teman. Otan sampai takjub.
Apakah Sobat Otan ini akan mundur dari tantangan? Kaulan sudah bawa semangka buat kamu nih Sob. Kalau Otan sih yakin semangka itu akan hancur Sob. Tandukan kamu kan sudah terlatih. Dari sudut merah, kita saksikan Dorut, si domba Garut, jawara dari lembah Gunung Guntur, akan menjawab tantangan kali ini. Semangka, semangat kakak. Si Dorut mulai memacu langkahnya. Dan wah, semangkanya pecah sepecah-pecahnya dengan sekali serudukan. Luar biasa kamu Sob. Coba Om Editor, Otan minta tayangan lambatnya dong. Tuh lihat betapa dahsyatnya tandukannya si Dorot. Benturan tandukannya jangan-jangan setara dengan goda menghancurkan beton ya. Kermaks, keren maksimal. Wah, paman ini tanpa kesulitan memecahkan gentengnya satu demi satu. Sekarang 3 genteng sekaligus. Kita lihat, bisa pecah nggak ya gentengnya? Wow, amazing! Gentengnya langsung pecah semua. Coba kita lihat dalam gerakan lambat. Luar biasa. Berarti sah-sah aja dong kalau Otan bilang kekuatan serudukan domba Garut setara dengan karateka bersabuk hitam. Wow, 1 genteng berhasil dipecahkan. Masih terlalu mudah ya sepertinya. Coba kalau kita tambah lagi jadi 3 lapis. Kira-kira si tanduk baja ini masih sanggup nggak ya? Wow, benar-benar tanduk baja ya. 3 lapis genteng berhasil dipecahkan oleh serudukan domba ini. Luar biasa. Ya ampun Sob, kamu kenapa digotong-gotong gitu? Jangan-jangan kamu terluka ya? Kasihan. Ternyata ada 2 luka tembakan di dada dan dahimu. Otan jadi sedih Sob. Nasibmu kok begini banget sih Sob. Teman, 2 orangutan malang ini terjebak di perkebunan sawit warga di Desa Semerbak, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Sobat Otan yang jantan dewasa tidak terluka, tapi yang betina usia remaja ini yang malang nasibnya. Paman dan kakak dari tim BKSDA Provinsi Aceh dengan cepat mengevakuasi 2 sobat Otan ini. Rencananya, kedua individu orangutan Sumatera ini akan dibawa ke pusat reintroduksi orangutan di cagar alam hutan pinus jantung Aceh besar sebelum dilepas liarkan ke alam bebas. Semoga kedepannya hidup kamu semakin aman ya Sob, gak terluka lagi karena ulah manusia. Seperti sobat Otan berbulu yang malang ini. Sobat Otan ini namanya Kopral. Ia tinggal di sekolah hutan 2. Disinilah orang-orang hutan dewasa tinggal. Ya, semacam asrama gitu deh. Si Kopral ini usianya sudah 13 tahun. Dia termasuk senior di sini. Sekarang saatnya mereka minum susu. Tuh, mereka kelihatan haus. Ayo, jangan rebutan Sob. Mendingan ngantri deh.
Orangutan dewasa tidak tinggal di kandang. Nah, kecuali kalau ada yang sakit atau kena hukuman karena kabur atau mengganggu kampung warga. Makanya jangan nakal. Masuk kandang kan sekarang. Teman di rumah dari tadi memperhatikan tangannya ya. Ceritanya panjang, teman. Baiklah, kalau kalian memaksa, Otan akan ceritakan bagaimana akhirnya si Kopral hingga berada di sini. Kejadian ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Kopral sendiri tidak tahu pasti kejadiannya. Saat itu ia berumur 3 tahun. Hal yang dia ingat, tiba-tiba saja Kopral sudah berada dalam sebuah mobil dengan kedua tangannya yang sudah penuh luka bakar. Rasanya sangat sakit, tapi semakin lama tangannya semakin dingin. Tiba-tiba ia sudah berada di satu tempat. Awalnya ia tidak tahu tempat apa itu. Namun kemudian baru ia tahu kalau tempat itu adalah Samboja Lestari. Mobil yang membawanya ternyata mobil taksi. Dan sopir taksi dibayar oleh seseorang, lalu disuruh untuk mengantar Kopral ke sini. Setelah diperiksa dokter, ternyata kedua tangan Kopral terluka cukup parah. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan mengamputasi kedua tangannya. Ya ampun Kopral, Otan jadi ikutan berbes mili nih. Sedih ceritainnya. Tapi kalau sekarang sih, si Kopral sudah tidak merasa sedih dengan kondisinya sekarang. Walaupun ia kehilangan tangan, tapi ia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Otan jadi ikutan berterima kasih kepada dokter dan kiper yang sudah merawat Kopral. Sehingga Kopral bisa bertahan hingga sekarang. Itulah kisah si Kopral, hingga ia bisa berada di tempat rehabilitasi ini. Saat ini, Otan dan Kopral sangat bangga kepada dua saudara kami ini. Hari ini mereka akan dilepaskan di pulau. Di Samboja Lestari terdapat 8 pulau buatan. Pulau ini berfungsi untuk mengeluarkan insting alaminya kembali. Teman di rumah pasti heran, pemisah pulau kecil dan pulau inti hanya sungai kecil. Tenang, mereka memang tidak bisa berenang. Apalagi ternyata sungai kecil itu cukup dalam. Selamat saudaraku, kalian memang sudah pintar-pintar. Jaga kesehatan di sana. Otan baru ikut herping kok langsung ketemu King Cobra. Takut. Ular satu ini dijuluki King karena sifat kanibalismenya terhadap ular lain. Selain itu, King Cobra mempunyai 4 jenis racun mematikan yang dapat merenggut nyawa mangsa dalam sekejap. Ular yang tersebar hampir di seluruh Asia ini memang tinggal di dalam ataupun pinggiran hutan. King Cobra juga sangat teritorial, teman. Ia tidak akan membiarkan ular lain masuk ke daerah kekuasaannya. Jika masuk, maka nyawa yang menjadi taruhannya. Ih, serem. Ampun, Baginda Raja. Tahukah teman, selain memiliki venom yang dapat mematikan manusia, King Cobra juga memiliki senjata rahasia untuk bertahan dari ancaman.
King Cobra tidak menyemburkan bisa seperti ular kobra. Tapi kemampuan ia berdiri dan melebarkan tudung kepalanya jelas ini membuat banyak hewan dan manusia jadi ciut. Kemampuan King Cobra mengangkat badannya ini juga bahaya loh. Dengan posisi seperti itu, ia bisa menjangkau mangsa yang cukup jauh. Paman, kira-kira seberapa jauh ya jangkauan tubuh King Cobra? Nah, Otan, ini adalah King Cobra atau Ophiopagus hana. Dia akan membuka tudungnya ketika merasa terancam. Nah, King Cobra biasanya melakukan serangan kurang lebih seperempat dari panjang tubuhnya. Dan dia lebih mengutamakan mata untuk berburu dibandingkan sensor Jacobson ataupun sensor lain yang ada pada ular pada umumnya. Teman, King Cobra merupakan ular berbisa terpanjang di dunia. Maksimal panjang tubuhnya mencapai 6 meter loh. Seperti yang dikatakan Paman Arbi, King Cobra dapat menyerang mangsa seperempat dari panjang tubuhnya. Semakin panjang tubuh Sobat Otan, maka kita harus semakin waspada karena jangkauan serangan King Cobra semakin jauh. Apakah ada yang bisa mengalahkan jangkauan Raja Ular satu ini? Astaga, siapa dia? Ular apa yang sangat agresif menyerang Paman? Apakah dia juga seekor raja dari negeri antah berantah? Ya ampun, benar saja teman. Ini adalah raja ular lainnya yang berasal dari benua Asia serta banyak ditemukan di Indonesia. King Koros memang tidak memiliki bisa seperti King Cobra. Namun gigitannya juga dapat mengakibatkan luka parah untuk manusia. Tidak berbisa, lalu kenapa dinobatkan sebagai raja juga ya? Yaps, King Koros juga pemakan ular lain. Makanya, para ular juga cukup takut dengan keberadaan King Koros. Aduh, ngeri-ngeri banget sih kalian. Astaga, apa yang sedang kalian lakukan? Kedua raja saling membentuk sikap bertahan. Hei, sudah. Cepat lakukan gencatan senjata, Sob. Teman, di alam kedua raja ini cukup jarang bertemu. Sebab mereka mempunyai daerah kekuasaannya masing-masing. Meski King Koros juga memangsa ular lain, tapi ia tidak bisa menghindari bisa King Cobra yang mematikan. Apalagi secara ukuran tubuh, sepertinya King Cobra lebih besar dari kamu, Sob. Nah, gitu dong. Sebagai seekor raja, kamu juga harus bijak mengambil keputusan mana musuh yang harus diserang. Kabur memang pilihan terbaik, Sob. Loh, apa yang terjadi ini? Kobranya yang diserang oleh ular asing ini? Hah? Siapa dia? Bukan, ini bukan King Cobra atau King Koros. Wah, siapakah gerangan yang berani menyantap ular berbisa tinggi ini? Ya ampun, Otan baru sadar. Itu King Snake. Iya betul, itu Raja Ular dari Amerika. Ular ini mampu memakan ular-ular lainnya. Bukan hanya itu, tapi ia juga mempunyai anti bisa ular di tubuhnya, sehingga sanggup memangsa ular berbahaya seperti kobra ini. Kabur